Dia kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya udah mulai dikirim. Kenapa? Ya namanya juga orang takut. Tek, di situ aku baru tahu ternyata dia minta penglaris ke Dao. Kamu tahu nggak, kata dia gitu, kasus dia itu banyak banget yang ngirim karena bisnis dia itu bermain dengan tidak baik. Dia tahu konsekuensinya nyawanya. Harga nyawa dia itu dikasih serendah itu. Jadi apa konsekuensinya? Terus dia bilang konsekuensinya adalah meninggal semua sampai keturunan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya nih. Nah di samping gue nih udah lama nggak ketemunya tuh Kak Barbara. Halo Kak, gimana Kak kabarnya nih Kak? Baik dan menggendut. Oke. Kan jujur. Iya. Alhamdulillah kalau baik mah gitu kan. Ya salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Terima kasih. Gitu kan ya. Ini kita udah lama ketemu tuh 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang hampir lebih mau 3 tahun gitu kan ya. Oke. Nah, sebelum Kak Barbara menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Udah meluangkan waktunya lagi ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Barbara nih, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman kan. Ternyata pada video kali ini nih adalah kelanjutan daripada kisah yang sebelumnya yang pernah cerita juga di sini. Tonton dulu tuh videonya sebelum cerita ini nih, linknya ada di bawah video. Yang dimana bikin usaha awalnya mau pakai penglaris, tapi berujung santet ke keluarga. Santet ke aku lebih tepatnya. Lebih ke Barbaranya. Iya. Wah, gokil. Berarti kejadian nggak jauh sama video yang kemarin dong? Iya, jadi ketika yang kita datang itu, ya beberapa bulan kemudian itu kejadiannya. Wah, makanya belum diceritakan saat itu karena belum ngalamin. Belum, itu lagi masa pengaburan saya. Itu nanti ada ceritanya nanti pas lagi Oke segmen 2. nih, gue penasaran banget sih kelanjutan video sebelumnya kayak gimana ya, nanti Kak Barbara ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Biasa, minum dulu kopinya. Seruput dulu. Silakan. Oleh Kak Barbara ini lagi nggak ngopi teman-teman semua. Mengurangi yang manis-manis gitu kan. Oke. Habis langsung aja kita sikat. Jadi setelah yang aku ceritain video sebelumnya terkait dengan aku disantet lagi, yang dibersihkan sama kemarin itu kan aku tidak sebut nama yang teman saya, sahabat saya yang bersihin saya. Nah,
di video ini saya sebutin karena dia sudah memberikan izin. Namanya Dao. Jadi Dao itu tuh sahabat saya dari SMA. Jadi sebenarnya di video yang sebelumnya itu dia tuh sudah tahu aku disantet dari SMA. Tapi baru bisa membersihkan itu di tahun 2018-19, aku lupa, dia udah lama ya. Jadi udah rentang berapa tahunan lah gitu kan. Jadi ya dari situ aku baru mengetahui bahwa aku ternyata garisnya sama kayak Dao. Jadi aku punya garis keturunan untuk bisa melihat. Jadi ini cerita setelah aku menerima karunia yang dikasih Tuhan. Jadi ketika aku terima karunia dari Tuhan itu kan seperti aku bilang, six sense kan. Kita punya 5 panca indera, mungkin kita lebih sensitif, ya maka dibilangin anak indigo. Nah, jadi aku dapat tuh semuanya. Dan ketika mendapatkan six sense ini, biasanya anak-anak yang memiliki kemampuan lebih itu akan didekatkan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan juga ataupun yang membutuhkan gitu. Jadi ketika aku sudah terima itu, aku bertemu dengan seseorang, aku sebut aja inisial namanya Jaka. Dia mengajak aku berbisnis karena memang dia melihat aku punya kemampuan di situ dan aku orangnya tipikal yang bosenan Sabtu Minggu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikerjain seneng, biasa masa muda ya. Jadi akhirnya kami bekerja sama, berpartner, dan setelah bekerja sama dia tahu aku memiliki kelebihan. Jadi dia menggunakan kelebihan aku itu untuk membantu dia di dalam bernegosiasi dengan pelanggan. Karena aku bisa membaca karakter orang, bisa melihat masa lalu orang gitu. Pernah juga sekilas diberikan Tuhan bisa melihat masa depan gitu. Ya demi mungkin nanti kalau kalian undang aku lagi mungkin aku akan ceritakan masa depan. Aku pernah melihat kematian kedua orang tua teman aku sebelum meninggal. Tapi itu di next nanti cerita ya. Itu beda cerita lagi. Jadi dia menggunakan hal itu gitu. Jadi dia selalu bawa aku setiap negosiasi. Jadi dia buat tahu kalau misalnya ini biar kliknya, biar negonya oke, kita cara ngomongnya gimana. Nah, karena pada saat itu namanya juga manusia ya. Jadi kita kadang-kadang tuh didapatkan kelebihan, ada sisi sombongnya. Namanya juga newbie indigo ya. Jadi akunya tuh tinggi banget gitu. Oh ya oke gitu kan. Nah, semakin lama usaha semakin baik, aku mendekatkan si Jaka ini ke Dao. Dao itu adalah yang menolong aku pada saat aku disantet. Jadi si Jaka itu aku kenalkan sama si Dao, terus akhirnya si Jaka tahu bahwa Dao memiliki kadar yang bahkan lebih tinggi daripada aku. Kemampuannya. Jadi kebayangkan, maksudnya dia udah tahu nih partner dia segini kemampuannya, dia dapat untung segini. Dapat lagi nih, wah bisa lebih. Ya gitu. Ya, paham. Nah, cuman selama ini aku cuman membantu dia untuk melihat orang. Aku tidak mau kayak penglaris lah atau naruh makhluk lah, karena itu tidak sesuai dengan agama yang aku anut gitu. Jadi aku cuman membaca orang, tahu karakternya orang seperti apa, buat ngambil hatinya. Itu aja yang aku lakukan gitu kan. Jadi ketika dia tiap minta, aku menolak gitu. Akhirnya si Jaka ini itu ngobrol nih sama si Dao. Dia ngobrol sama Dao, dan sebenarnya ketika ngobrol itu aku nggak tahu kejadiannya kapan. Aku taunya setelah aku sudah putus kontrak sama dia gitu. Jadi ketika ngobrol terus seiringnya waktu, loh kok usaha makin lancar. Itu kan pada saat pandemi ya. Orang pandemi bisnis biasanya hancur. Ini kok rame gitu kan. Kok rame gitu, sampai akhirnya aku keteteran karena memang dia pegang bagian penjualannya, aku pegang semuanya di luar penjualan gitu. Dan karena aku keteteran, aku ajaklah salah satu sahabat aku perempuan untuk membantu. Kita sebut aja namanya Amel gitu kan. Jadi akhirnya Amel itu membantu aku, menemani aku lah untuk terkait dengan bisnis ini.
Singkat cerita, kami diundanglah ke rumahnya dia karena ada acara di rumahnya. Nah, untuk pertama kalinya Dao diperkenalkan ke mama papahnya si Jaka gitu. Tiba-tiba mama papa Jaka itu membawa Dao ke ruangan tersendiri dibandingkan kami. Jadi mama papahnya Jaka sama si Dao ini gitu. Kebetulan mama papahnya Jaka itu adalah pengusaha gitu. Pengusaha di bidang bangun membangun ya gitu. Jadi ngerti ya. Nah gitu. Jadi pergilah gitu mereka di sebuah ruangan. Aku cuma mikir ini lagi ngapain ya. Cuman aku mikir kayak ya biasa dengan berkodok iman yang ku yakini nggak mungkin mikir yang aneh-aneh gitu kan. Paling cuma nanya A, B, C, D lah gitu. Kamu siapa atau apa gitu kan. Nah setelah dari ngomong dari situ, jadi kita tuh ada namanya organisasi keagamaan. Aktif di situ. Dan tiba-tiba si Jaka dan Bapak si Jaka itu mengambil posisi yang cukup penting di organisasi keagamaan itu. Padahal sebenarnya citra mereka itu kurang bagus di organisasi keagamaan itu, gitu. Karena memang permainan bisnisnya cukup kotor si bapaknya Jaka, gitu kan. Dan udah dikenal sama banyak orang. Tiba-tiba dia bisa di posisi penting di situ. Aku udah curiga sih kayak, apakah ini karena permintaan ke Dao? Cuman Dao itu tipikal orang yang dia itu kalau kita tanya, dia cuma ngomong, ya kamu nggak perlu tahu. Dia selalu ngomong gitu. Ya kamu nggak perlu tahu gitu. Karena gini, karena tiap indigo itu kan punya kadarnya. Kadar aku kan tidak sekadar dia. Aku tidak bisa melampaui apa yang aku bisa lihat ke dia gitu. Karena aku nggak sama gitu kan. Jadi terkadang aku tuh tidak bisa membaca dia gitu. Jadi sudahlah selama tidak mempengaruhi aku aman gitu. Sudah akhirnya bermain bisnis tiba si Jaka ini sakit demam menggigil yang setiap malam itu dia kayak ketindihan terus dia teriak tolong gitu kan. Akhirnya mamanya si Jaka ngubungin aku, boleh nggak bantuin? Aku bilang, bantuin apa? Aku nggak bisa. Aku bilang, aku nggak bisa membersihkan gitu. Namanya juga Nibu Indigo kan ya. Nah jadi aku nggak bisa. Paling Dao. Aku bilang kayak gitu. Paling Dao yang bisa ngebantu. Terus habis itu ya udahlah coba minta tolong. Akhirnya aku coba koordinasi sama Dao dan gini. Untuk segala pembersih-bersihan itu kita ada peraturannya. Jadi kita yang membutuhkan, kita yang harus datang ke orang tersebut. Jadi kita harus datang ke si Dao, gitu. Bukan Dao yang mendatangi kita, gitu. Dan kalau memang, jadi membersihkan itu kan semua di dalam dunia ini kan itu sesuai dengan garisnya Tuhan ya. Jadi kapan dibersihkan, apakah dibersihkan atau enggak, kita harus minta pertolongan sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, oke, udah waktunya, gitu. Makanya kita selalu ngomongnya mengikuti arah angin, gitu. Jadi si Dao lihat, oke, kamu datangin aku. Datanglah kami berdua, Jaka sama aku ke tempat si Dao. Kami datangin rumahnya. Terus jadi gini, menggigilnya dia itu lagi-lagi selalu after maghrib. Jadi azan maghrib dia akan menggigil sampai subuh jam 3 baru baru dia sehat lagi. Kayak gitu. Jadi kalau kamu lihat film yang baru di bioskop yang tentang dunia-dunia mistis yang pasangan suami istri yang tua, nah itu kan dia ada bilang jam setan ya, jam 3 pagi. Jam setannya jam 3 pagi, benar. Gitu, makanya banyak yang bilang mimpi kalau kita kebangunnya pas jam 3 pagi itu firasat. Gitu, itu memang jam-jam krusial, jam 6 sampai jam 3 pagi. Menurut kami ya, sepengetahuan kami. Tapi kalau misalnya dari teman-teman mungkin nggak setuju, ya tergantung ya, gitu. Terus kami datang, aku sama Jaka ke Dao. Terus Dao itu berbeda keyakinan sama aku, gitu. Jadi dia langsung pakai kayak kamu sarung, pakai sarung. Terus kita duduk di, aku lupa itu kain atau buat berdoa ya, aku lupa deh gitu kan.
duduk di situ. Terus duduknya itu bukan berhadap-hadapan ya, tapi Jaka di sini, Dau di sini gitu. Terus dia sentuh punggungnya. Itu aku ingat banget aku ada di situ duduk karena setiap melakukan pembersihan itu pasti Dau itu selalu sebisa mungkin kalau aku kenal bawa aku buat aku belajar gitu. Jadi aku ada di situ. Pas ketika dipegang punggungnya, tiba-tiba nongol asap putih yang aku lihat, zet keluar gitu, langsung muncul kakek-kakek. Aku langsung, ih apa itu gitu kan, kakek-kakek bongkok gitu. Terus abis itu muncul lagi makhluk apa sih? Kamu tau nggak sih yang orang yang kayak di sini ada punguknya gede, bungkuk gitu. Onta. Iya kayak onta tapi manusia. Apa ya gitu yang yang gitu ada ya. ininya, ya gitu kan muncul gitu manusia kan. onta. Kayak gitulah ya. Iya gitu kan. Jadi apa gitu kan. Cuman gini, aku juga ngomong di video sebelumnya kan aku yang pernah datang ke sini, kalau misalnya selama hantunya tidak menyeramkan dan tidak mengeluarkan darah, aku masih berani lihat. Oke. Ini tidak ada darah sama sekali, jadi aku bisa melihat hal itu gitu Oke. kan. Kok ada ini gitu kan, dia sentuh. Terus abis itu hadap lagi, dia sentuh lagi. Terus tiba-tiba langsung muntah si Jaka ini, langsung muntah. Selesai muntah, sembuh gitu kan. Sembuh, terus kami pulang. Nah malamnya aku hubungin si Dau kan. Itu siapa? Biasalah manusia kepo ya. Itu siapa? Terus dia bilang, ya biasalah permainan bisnis gitu kan. Oh oke, gitu kan. Terus ya sudah gitu. Seiringnya waktu lagi, aku mulai cekcok sama si Jaka karena dia bermain sangat curang, sangat licik. Jadi dia ngomong ke aku harganya segini. Padahal sebenarnya harganya nggak segitu, dia markup, dia ambil sendiri, gitu. Padahal sebenarnya harga yang dicantumin itu kan aku alokasiin, namanya juga aku anak keuangan ya, aku alokasiin karena kita lagi pandemi ya. Jadi sebisa mungkin berhubung aku juga bekerja, aku alokasikan ke orang-orang yang memang bekerjanya di sini, gitu. Jadi jangan, dan aku tuh berpikir bahwa dengan keadaan pandemi seharusnya aku savingnya itu 4 bulan itu aku harus aman. Jadi ketika memang tidak ada customer, setidaknya aku masih bisa menggaji mereka setiap bulan. Misalnya bulan berikutnya aku lagi 4 bulan lagi ke depan gitu. Jadi butuh biaya gede gitu. Tapi ketika kok pemasukannya nggak sesuai, ketika kita nagih dimainin sama dia, terus juga dia itu tipikalnya gini loh. Kita kalau bekerja itu kan harus memanusiakan manusia ya. Dia itu jam 11:30 atau jam 11 malam bisa nelpon tim aku cuman untuk bekerja gitu tanpa sepengetahuan aku. Jadi menurut aku itu nggak boleh gitu loh. Kalau misalnya memang kamu membutuhkan bantuan mereka di bawah aku. Karena aku bilang dia cuman penjualan, sisanya kan aku. Ngomong sama aku yang handle gitu kan. Aku yang akan ngatur gitu. Maksudnya bagaimana orang pengen memperlakukan kita juga perlakukan orang seperti itu gitu kan. Nah dia tidak melakukan hal itu. Cuman fatalnya ketika kejujuran sudah semakin kelihatan tidak ada, aku bilang sama Dau, sepertinya aku tidak bisa bekerja sama lagi. Dia ngomong sabar, tunggu waktunya, kata dia gitu. Aku bilang aku sudah tidak bisa lagi. Aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya Dau bilang ya udah itu keputusan kamu. Itu aku sampai agak-agak drama Cina ya, yang apa kayak gitu-gitulah gitu kan. Jadi aku sampai menangis-nangis gitu kan karena ya udah nggak kuat gitu. Dan ya aku sebelum ngomong sama Jaka, aku ngubungin semua tim yang di bawah aku bilang aku mau keluar, aku minta maaf sama mereka, baru aku ngomong sama si Jaka gitu kan. Karena menurut aku ketika aku meninggalkan mereka, aku paling bersalah sama mereka karena mereka akan langsung dipegang sama Jaka gitu. Jadi pasti akan berbeda gitu loh ketika ada kepengurusan berbeda gitu kan. Mereka juga nangis, mereka bilang jangan tinggalin kami kak, kata dia gitu. Karena yang selalu nge-backup kan aku. Cuman aku udah gak bisa gitu. Aku keluar, tiba-tiba 1 bulan setelah itu
dia beli kendaraan motor baru mahal, aku lupa motor yang gede yang harganya seharga mobil. Terus tim aku semuanya di-cut. Sedangkan aku meninggalkan, kan tadi aku bilang, aku menggaji mereka, aku spare 4 bulan ke depan. Jadi sisa duit itu dipakai dia semua. Gitu. Jadi aku cuman kayak, oh ya udah Tuhan gitu kan. Terus setelah itu aku cuman kayak, oh ya sudah nggak apa-apa namanya manusia gitu. Cuman satu sisi aku belajar bahwa ketika aku membantu seseorang, jangan mengandalkan aku gitu kan. Maksudnya ini kan kamu dapat karunia dari Tuhan. Ini kan awal mulanya itu kan dia kenapa mengajak, terus aku membantu dengan karunia yang diberikan Tuhan untuk hal-hal yang seharusnya nggak boleh gitu kan. Terus habis itu dia makin kelakuannya makin aneh, terus tiba-tiba aku mulai ada ngerasa kayak kok aku udah jadi karena aku pernah disantet, jadi aku tahu kapan aku disantet gitu kan. Kok aku ngerasa badan aku udah nggak enak. Kalau Umang ingat, aku datang ke sini pas aku lagi disantet. Waktu video itu tuh aku lagi disantet, gitu kan. Aku lagi sakit, makanya penonton Umang tuh ada komen gitu, kelihatan banget mukanya pucet gitu. Karena di situ aku lagi disantet. Aku tuh udah ngerasa sakit, terus ini kenapa ya gitu kan. Aku bilang sama si Daw, ini kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya udah mulai dikirim. Kenapa? Ya namanya juga orang takut. Apa takutnya? Tek, di situ aku baru tahu ternyata dia minta penglaris ke Daw. Makanya rame. Terus aku bilang, kenapa kamu lakukan hal itu? Terus Daw bilang, semua orang kan ada pilihan. Dia meminta, aku kasih pilihan. Kalau kamu ngelakuin ini, kamu akan dampaknya seperti ini. Kalau kamu ngelakuin ini, kamu akan dampaknya seperti ini. Dan ketika kamu meminta untuk sesuatu hal yang berbau seperti itu ada harga yang harus dibayar. Dan dia mengiyakan itu. Ibaratnya kalau kami ngomongnya ijabnya, dia mengijabkan hal itu gitu kan. Terus ketika dia mengijabkan hal itu, dia tidak lakukan ijabnya itu gitu. Terus yang kedua, ketika pembersihan yang dilakukan yang aku lihat ada kakek-kakek itu, jadi namanya juga kan tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Jadi ketika dia dilakukan hal itu kan berarti dia ada ngelakuin sesuatu hal. Nah, itu kan harus membersihkan. Ada ijabnya juga. Sebenarnya ijabnya itu biasanya memang berbentuk nominal uang. Tapi uangnya itu sesuai dengan kemampuan dia. Dan nggak lebih, nggak kurang. Dan digunakan itu sebenarnya untuk membersihkan dia. Bukan uangnya buat Daw, tapi uangnya itu biasanya akan dialokasikan ke panti asuhan, anak-anak yatim, gitu kan. Terus ya ke sosial, kayak gitu. Biasa dialokasikan situ biar apa yang didapat, itu kan uang tuh didapat dari hal yang tidak baik. Dibersihkan dengan ketika kita ke panti kan orang mendoakan kita gitu, itu kita berbuat baik ke situ gitu kan, nggak dilakukan sesuai dengan yang diijabkan. Dan bapak mamanya Jaka mengetahui hal itu, makanya kan ada adegan di dalam ruangan itu. Dan bapak mamanya Jaka tahu konsekuensinya ketika orang tidak mengikuti ijabnya ini, itu akan membuat berkali-kali lipat hukumannya gitu. Jadi ketakutan mereka karena Jaka adalah anak satu-satunya, one and only laki-laki, dan nggak ada lagi, nggak ada kakak, nggak ada abang, nggak ada adik. Jadi anak satu-satunya adalah laki-laki. Jadi sangat dijaga dan mereka takut Jaka diambil nyawanya. Jadi akhirnya bapaknya Jaka main dukun, mamanya Jaka main dukun, nggak bisa nyerang ke Daw, nyerang ke yang paling lemah. Aku dan partner aku yang aku bilang aku ajak sahabat aku. Jadi pas keluar tuh sahabat aku juga ikutan pergi, yang Amel ini gitu kan. Nah kebetulan aku dan Amel itu lokasinya terpisah. Gitu kan. Jadi ketika diserang-serang itu, lucunya ketika COVID, kami berdua itu kena COVID di hari yang sama. Aku menganut sistem tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ya. Jadi
ketika kami berdua sama-sama kena COVID dan kami berdua tuh sama-sama punya gangguan penyakit pernapasan gitu. Jadi aku nggak tahu ya di video sebelumnya aku pernah cerita atau enggak, tapi biasanya santet yang paling bagus itu adalah santet yang seperti penyakit bawaan. Jadi bukan yang ada jarum suntik atau ada duri-duri atau apa, itu terlalu kelihatan ya. Tapi kalau yang ketika meninggal karena penyakit bawaan itu nggak kelihatan gitu. Nah itu santet yang paling mahal sebenarnya, yang paling bagus gitu. Kami kena COVID, langsung kena di gangguan pernapasan. Wajar kalau kita tiba-tiba lewat, bener nggak? Yeah. Nggak ada yang curiga kan? Gitu. Jadi dia sakit, aku sakit, tapi aku yang paling parah karena waktu aku yang ke kamu itu kan aku masih disantet ya. Aku pun juga masih disantet dari orang-orang yang lain kan. Yang akibat kesalahan masa laluku yang aku bilang aku berucap kurang baik gitu kan. Dan aku berubah untuk berucap lebih baik lagi sekarang gitu. Lebih soft speakingnya lebih halus lah gitu, maksudnya kata-katanya gitu. Jadi mungkin karena beban yang diterima terlalu banyak, aku COVID Delta ya. Delta tuh yang parah ya? Delta, belum kena COVID sebenarnya. COVID. Oh yang paling parah? Paling parah, enggak, aku malahan after yang enggak parahnya. Okay. Aku lupa after Delta, namanya apa ya, pokoknya Delta kan yang parah ya. Yang setelahnya lah, yang setelah Delta. Setelah Delta yang nggak terlalu parah, itu aku di kosan saturasiku 75 tiba-tiba. Gitu kan. Jadi kerasanya di mana pada saat aku tertidur, aku ngerasa tiba-tiba tubuhku tuh, jadi kan aku kan nggak bisa napas ya. Jadi selama aku bisa bernapas, aku waktukan untuk tidur. Jadi seperti biasa, aku baru bisa bernafas aku nggak bisa bernafas dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Jadi ketika aku jam 6 sore itu kan udah mulai gitu, napas berat. Ketika ada jeda nafasku nggak berat, aku langsung tidur gitu kan, biar cepet recovery gitu kan. Karena kan sebenarnya COVID-nya nggak terlalu parah gitu. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku diangkat dan aku ngerasa kayak aku dilempar. Kebangun dong aku. Kebangun, terus napasku nggak bisa, terus aku langsung cek saturasi 75. Kaget. Karena kalau misalnya aku nggak bangun, aku lewat kan. Bener kan? Terus kenapa ini gitu? Terus ya cara bodoh sih pada saat itu. Aku namanya juga anak kosan ya. Aku rebus air, aku hirup air itu. Jadi uapnya aku hirup gitu untuk aku bernapas. Dan nggak tahu kenapa itu berhasil gitu kan. Terus besoknya aku langsung dirawat sama seseorang yang dicerita nanti keluarga satu lagi. Ya, itu aku berkenalan pada saat di sela-sela aku usaha gitu. Jadi ketika aku besoknya aku minta tolong siapa yang bisa tolongin aku untuk membawa material makanan. Si cewek ini bernama, kita sebut aja Cinta. Cinta ini datang untuk membantu aku gitu, membantu aku untuk mengcover apa-apa yang ada di dalam diriku itulah gitu kan, biar aku lebih strong, entah vitamin atau apa si Cinta ini. Terus aku mikir ini udah nggak baik karena kebetulan orang-orang yang mengirim aku sudah tahu lokasiku di mana. Itulah yang tadi aku bilang, aku dalam masa pengkaburan. Menurut aku baru terima gift ini, tiba-tiba aku diserang dengan banyak orang. Aku nggak sanggup. Aku tahu aku memiliki namanya kesabaran itu ada batasnya ya. Betul. Gitu. Dan untuk orang-orang seperti kami, berucap aneh-aneh atau mengeluarkan aneh-aneh itu sangat berbahaya gitu. Jadi daripada aku mengeluarkan sesuatu hal yang tidak baik untuk orang lain, lebih baik aku kabur. Jadi setelah kejadian itu aku langsung dalam waktu nggak nyampe seminggu aku kabur ke satu tempat lagi tinggal. Aku bawa si
Amel ini. Karena karena kan dia juga drop ya. Jadi maksud aku setidaknya dia kenapa-napa aku masih bisa bantu. Kaburlah kami ke satu lokasi sama si Amel ini. Perpindahan kami dibantu sama si Cinta ini gitu kan. Sudah kabur. Kami juga keluar dari segala komunitas yang kami ikutin, benar-benar kami itu menghilang dari bumi. Jadi banyak sebenarnya di fase kita menghilang itu, banyak yang menghubungi aku untuk jadi narasumber gitu kan. Tapi aku tolakin semua karena itu lagi fase pengkaburan aku gitu. Aku nggak mau menunjukkan diri dan aku bertemu dengan Dao ini gitu kan. Aku tanya sama dia kenapa, dan di situ kan juga kami melakukan dia mengajarkan aku bagaimana melakukan pembersihan gitu kan. Terus aku tanya, kenapa tiba-tiba tubuhku melayang pada saat itu, apa gitu kan. Ini dengan bahasanya dia ya, itu aku tahu, kata dia gitu kan. Hah, kamu? Iya, kau tidur udah kayak mayat, udah ku teriakin. Dia kan bisa keluar dari tubuhnya ya, udah ku teriakin, kau nggak bangun-bangun. Udah tahu kau hampir lewat di situ, udah mau nangis aku, kata dia gitu kan. Karena kami sahabatanan dari SMA kan, udah mau nangis aku. Akhirnya ku lempar kau sama bantal, itu yang kau rasa kau melayang, kata dia gitu. Baru kau terbangun, kata dia gitu. Terus dia dengan bahasa santai, tapi aku yang terima, aku langsung shock. Maksudnya sejahat itu orang mau menghilangkan nyawa, gampang kali nyawa itu gitu kan. Aku sampai kok gitu. Aku sampai menangis. Dan ketika aku menangis itu, Cinta itu mendengar cerita itu. Cinta itu mendengar cerita itu bagaimana seseorang tidak mengingkari komitmen atau ijab yang dilakukan dan menyerang itu. Cinta mendengar hal itu gitu kan. Nah, habis itu setelah aku mendengar itu, yaudah kita melakukan aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba Cinta ngomong, aku boleh minta bantuan nggak? Aku dalam hati, aduh ada lagi. Satu aja aku malah jadi kena ke aku, kok ada nambah satu lagi gitu kan. Terus aku cuma bilang begini, tar dulu, baru juga kelar satu. Maksudnya masih ada rasa-rasa capeknya, wajar manusia kan. Terus ketika aku lagi diem, si Dao nelpon. Apa yang kamu lakukan? Dia tuh tipikal orang yang tahu yang aku lakukan gitu. Dan dia ngomong, kenapa kamu menolak orang minta tolong? Terus aku bilang, yang satu aja kita niatnya nolong malahan jadi gimana gitu kan. Jadinya hal yang jadinya nggak baik, jadi kirim yang aneh-aneh ke aku sama Amel. Gimana kalau bantu orang yang lain lagi gitu kan. Terus dia bilang, kita itu dikasih kelebihan dari Tuhan. Orang mau sejahat apapun, mau pembunuh, mau pencuri, kalau Tuhan bilang bantu, kita harus bantu. Bukan ngelihat dari kacamata manusia yang dia orang jahat, ngapain aku bantu. Diem dong aku langsung, aduh, aku bilang kayak gitu kan. Ntar masalah baru nggak? Kalau memang Tuhan menunjukkan jalan, lakukan. Tapi kan gini, tiba-tiba Tuhan sudah memberikan jalan, kan manusia berhak memilih A atau B gitu kan. Kalau dia milihnya malahan yang bergerigi, itu kan udah bukan kuasa kita gitu. Aduh, dua pilihan. Kalau pilihannya bergerigi lagi, nambah masalah baru lagi. Aku udah mikir gitu. Cuman satu lagi dibilangin, kita kalau sudah Tuhan bilang, ayo bantu gitu kan. Akhirnya aku bilang, ya sudah, oke, mari kita bantu. Jadi aku dengarkanlah cerita si Cinta ini. Usaha lagi gitu kan. Mereka keluarganya pengusaha, terus cukup kaya di pulau tertentu ya, di luar pulau, dan terkait dengan perebutan harta gitu kan. Kalau udah perebutan harta udah tau lah ya. Terus nyerangnya ke mamanya Cinta. Aku udah gini, aduh, ini langsung kalau yang sebelumnya kan anaknya, ini langsung orang tua nih. Aduh, udah bawa-bawa ibu-ibu nih gitu kan. Akhirnya aku bilang,
emang udah pernah dibersihin belum? Sudah pernah. Terus orangnya sekarang di mana? Yang ngebersihin udah meninggal. Aduh, aku bilang kayak gitu kan. Di gimana gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama dia, Cinta, kamu tahu kan ketika pembersihan itu ada namanya ijab kabul. Kamu tahu kasusnya Jaka kan, ketika dia minta dibersihin, dia minta penglaris, dia melanggar hal itu gitu kan. Terus kamu jangan lakuin hal itu ya, kamu tahu kan dampaknya seperti apa. Iya, enggak, jangan mengingkari ya. Enggak, kata dia gitu. Yaudah aku coba ngomong ya, aku bilang kayak gitu. Terus aku telepon sahabat aku, terus dia bilang, aku berdoa dulu ya, kata sahabatku. Aku berdoa dulu karena kasusnya cukup pelik, kata dia gitu. Oke, aku bilang. Terus doa agak lama lah, karena kan kita namanya juga kita berdoa meminta izin Tuhan kan gak langsung sekarang juga langsung dapat informasi gitu kan. Setelah dia bilang, oke, boleh, dibawalah mamanya Cinta ini dari luar pulau ke sini. Terus yang menjamu mamanya Cinta itu adalah aku. Jadi baru nyampe ke pelabuhan itu dalam keadaan mamanya ini, si tante Cinta ini, aku bilangnya apa ya, mamanya Cinta lah. Mamanya Cinta itu dalam keadaan tangannya itu banyak totol-totol hitam gitu, sekujur badan. Terus kakinya itu pincang, nggak bisa jalan. Padahal dia normal, bukan karena osteoporosis. Pas aku ngelihat, aduh gelap nih. Gelapnya itu aku ngeliatin mamanya Cinta tuh bukan gelap kayak aspal kan masih ada abu-abu ya. Ini gelapnya kayak aspal baru dibuat hitam jatuhnya. Aku langsung, aduh. Gosong lah, aku bahasanya ngomongnya, aduh gosong lagi gitu kan, aduh gitu kan. Cuman udahlah, kalau Tuhan udah berkehendak ya sudah gitu kan. Terus aku aku ke tempatnya dia, terus aku lihat, terus jadi gini, aku tuh memiliki karunia turunan dari kedua mama papa dari keluargaku. Jadi satu sisi bisa melihat dan yang lainnya, satu sisi menyembuhkan. Jadi aku nggak sembarang untuk menyentuh, untuk memijit orang, karena pijitan aku akan berbeda gitu loh. Karena aku akan merasakan rasa sakit mereka apa dari pijitan aku. Nah, aku nggak pernah mau megang orang gitu loh. Sampai maaf nih, Mang, ini kan aku bilang sama teman aku nih di depan. Seumur-umur dia nggak pernah aku pijit. Dia sampai ngomong, aku kok nggak pernah dipijit, kok pijitin orang? Karena beda pijitanku gitu kan. Nah, jadi aku lihat gini kan, sudahlah, walaupun dia nggak minta tolong, aku menganggap ini mamanya Cinta kan, Cinta teman aku. Berarti ini seperti mamaku kan. Akhirnya aku bilang, Tante, aku pijit ya. Aku pegang tangannya, tangannya itu ketika aku pijit, itu aku ngerasa kayak ada binatang yang bergerak gitu di sini di dalam, jek gitu kan, bergerigi gitu. Wah, apa ini gitu kan? Ini apa gitu? Aku pijit, dia ngerintih gitu kan. Aku pijit, aku bilang sabar ya tante. Ini buat setidaknya badan biar enakan sebelum kita proses pembersihan. Aku bilang pegang tangan, aku pegang kaki. Terus kan tadi aku bilang Amel itu kan udah tinggal bareng sama aku kan. Jadi kebetulan tempat tinggal Cinta dan aku tuh deketan. Aku telepon si Amel, tolong rebus tanaman bidara. Tahu kan bidara? Buat apa tahu kan? Rebus tanaman bidara. Karena sejak yang kita di camp kiriman itu kita udah sering banget minum bidara ya. Jadi si Amel ini walaupun bukan anak indigo, dia tahu cara teknik untuk meramu bidara ini gitu kan. Dia rebus, terus dia bawa, habis aku pijit-pijit, minumlah gitu kan. Minuman yang dari si Amel ini gitu kan. Terus setelah diminum, habis itu badannya si tante itu, mamanya Cinta itu lebih enakan. Aku bilang, Tante ready nggak gitu, karena ketika pembersihan itu kayak waktu si Jaka kan sampai muntah-muntah gitu kan, kuat nggak gitu kan, badannya kuat nggak? Kuat, kata dia gitu. Yaudah kita mulai ya gitu. Pergilah kita ke tempat sahabatku ini.
sahabatku kembali lagi sudah menggunakan sarung, ketemu gitu kan. Terus dia langsung ngomong, gimana kondisi tante? Ya seperti ini. Apa yang dirasakan? Ini sakit, kayak sesuatu ada yang bergerak. Aku dalam hati, iya aku juga ngerasain gitu kan. Terus apa lagi yang dirasakan gitu kan? Tanyain. Yaudah, yuk kita mulai pembersihan ya tante, kata dia gitu kan. Di situ aku mikir, bukannya harusnya ada omong-omongan terkait dengan ijab dulu ya gitu. Kalau kasusnya si Jaka, tadi aku cerita nggak ada ngomongan ijab itu, Jaka udah langsung konfirmasi, langsung telepon-teleponan sama Dau gitu. Jadi di luar ada aku gitu kan. Nah ini kan mamahnya Cinta kan baru datang gitu, jadi belum ada omong-omongan gitu. Kok langsung gitu kan, cuman ya sudahlah gitu kan. Maksudnya kan nggak mungkin kita sela, mana ijabnya, kan nggak mungkin gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang sakral pada saat itu. Akhirnya dipeganglah kan si mamanya Cinta. Pertama itu dipegang sini dadanya. Aku lihat kan, terus tiba-tiba aku jatuh terjerebat karena kaget. Karena aku ngelihat, kamu tahu anaconda, ular? Dari sini langsung hop, langsung kayak gitu muncul. Segala binatang aku takut, paling takut ular, yang muncul ular. Makanya teman-teman aku selalu bilang kan, kamu anak indigo tapi banyak takutnya gitu kan. Langsung hop gitu. Jadi apa sih, anaconda kan gede ya, itu dia nyerah aku tuh kayak sambil kebuka gitu mulut ularnya gitu kan. Terus aku langsung kaget kan, ih kok bisa ada ular gitu kan. Terus habis itu aku lihat lagi gumpalan apa sih, kayak kapas gitu loh, gede gitu kan. 2. Terus muncul lagi makhluk lagi, aku bilang, ih kok banyak gitu kan. Muncul lagi tahu kan film Harry Potter, terus ada yang kayak kecil itu yang nyelamatin Harry Potter, yang kurus, ada yang telinganya itu, ya. Nah, ada muncul kayak gitu kan, muncul tung gitu kan. Ih kok banyak makhluk gitu kan. Terus ada beberapa makhluk lain yang aku tidak lihat, Dau yang mungkin lihat gitu kan, karena kan kita ada kadarnya ya. Terus habis itu setelah pembersihan itu selesai dari si tantenya, tiba-tiba Dau ngomong, Cinta, aku pegang kamu juga. Dia kaget, hah aku juga, kata dia gitu kan. Dia kaget, aku juga kaget, loh kok jadi ikutan Cinta juga gitu kan. Cuman dia bilang, iya kamu juga ada gitu kan, dari keluarga. Disentuh, pas yang disentuh itu aku cuman lihat asap aja gitu, tapi bentuknya kayak apa mungkin aku kadarnya nggak sampai bisa lihat ya. Terus setelah gitu, setelah saya pembersihan sudah itu ruangan tuh panas banget. Dan ketika pembersihan itu, kawan yang nemenin aku sekarang kesini, itu dia ada di situ juga. Dia kan bukan anak indigo ya, gelisah dia, kok panas, padahal AC dingin. Kayak sekarang nih, panas kan? Sekarang panas nggak? Aku sih nggak panas. Enggak. Dingin kamu ngerasanya? Aku ngerasanya panas. Karena langsung ke sini. Karena dari situ ya. Aku ngerasanya panas. Tapi nggak tahu kalau teman-teman di balik layar ini ngerasa panas atau nggak. Menurut aku panas. Gitu kan. Karena kan kumpul semua ya saya. Jadi ya kumpul semua saya aja semuanya. Jadi panas kan, dia udah gelisah gitu kan, aduh ini kok panas gitu, padahal AC itu kita udah dibikin paling dingin gitu. Terus setelah pembersihan itu masuklah sahabat aku sama Cinta ke ruangan yang lain untuk ngomong terkait dengan ijab ini. Ditanya mau ikut nggak, aku bilang enggak. Satu sisi aku takut ntar pas dalam ruangan aku ngeliat yang lain lagi gitu kan. Terus mereka ngobrol, habis itu keluar. Nah ini agak harus hati-hati aku ngomongnya.
Keluar, terus si Cinta ngomong, temenin aku yuk. Kemana? Ambil uang. Oke, aku temenin, jalan. Terus dia bilang begini, aku kasih segini oke nggak? Dia nanya ke aku. Terus aku bilang, waduh, nggak tahu ya. Aku bilang kayak gitu. Jadi sahabat aku tuh sangat baik. Sebenarnya kalau pembersihan itu kan seharusnya ada ijab ya. Tapi untuk yang kasus aku, dia ambil sendiri gitu. Jadi itulah kenapa aku tuh banyak berutang budi sama dia gitu ya. Ya dia terlalu sayang sama aku dan aku berusaha sebisa mungkin aku jangan mengecewakan dia karena banyak yang dia lakukan buat aku gitu kan. Jadi aku nggak tahu terkait dengan nominal itu. Cuman aku ingat dia pernah ngomong terkait dengan kasus si Jaka, nominal itu sesuai dengan kemampuanmu, tidak lebih, tidak kurang. Aku cuma ngomong begitu. Oh ya sudah, kemampuanku segitu. Oh ya sudah, aku bilang kan, ya sudah. Terus dia taruh uangnya di sebuah tempat, karena kan nggak boleh langsung uang ya. Jadi entah amplop, entah apa. Nah kebetulan kemarin tuh nggak ada amplop, jadi dia pinjem. Kalau cewek kan ada pouch ya. Jadi dia pinjem pos aku gitu kan, untuk taruh uangnya. Terus dia masuk lagi ke ruangan di mana sahabatku ada, mereka salaman. Abis itu mereka balik, si Cinta dan mamahnya, sahabatku pun juga langsung balik pulang. Kami berpisahlah semuanya. Di sepanjang jalan aku gini loh, karena kita mungkin sahabat udah sangat lama ya, jadi udah deket. Aku tahu perubahan moodnya dia. Aku bilang, ada sesuatu yang aneh sama dia. Aku bilang kayak gitu kan. Dia pas ketika dia perjalanan pulang, aku langsung telepon dia. Dau, ada apa dengan dirimu? Aku bilang, kenapa kamu mukanya bete? Terus dia bilang, aku kecewa, kata dia gitu kan. Kecewa apa? Kenapa orang bisa menggampangkan untuk sesuatu hal yang sakral, kata dia gitu kan. Dia sudah tahu ini sesuatu yang sakral, tapi dia bisa berbohong dan memanipulasi hal itu. Udah mati, aduh ada apa lagi nih gitu kan. Emang apa yang terjadi? Kamu tahu apa yang dilakukan Cinta? Dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Jaka. Aduh, gue dalam hati, aduh kenapa terulang lagi? Bukannya dia udah tahu gitu kan. Jadi kamu tahu nggak, kata dia gitu, kasus dia itu banyak banget yang ngirim karena bisnis dia itu bermain dengan tidak baik. Jadi kan kita harus membersihkan. Banyak yang mengirim dia, ada lebih dari 2 gitu kan yang mengirim dia. Dia tahu konsekuensinya nyawanya. Harga nyawa dia itu dikasih serendah itu. Aku masih nggak berani menyebut nominalnya berapa ya. Tapi untuk setara yang penghasilannya itu sangat tinggi, itu kayak 0,0001% dari penghasilannya, gitu. Jadi dia berbohong terkait dengan kemampuan yang dia miliki, gitu kan. Padahal kan dia tahu itu sebenarnya digunakan untuk membersihkan apa yang dia dapat, kekayaan yang dia dapat, gitu. Lucunya lagi, Cinta itu sama seperti Jaka, satu-satunya anak yang dimiliki sama mereka gitu. Jadi ya Cinta itu ada anak satu-satunya gitu kan. Jadi kok kembali lagi berulang gitu kan. Terus dia bilang, kamu tahu setiap melakukan pembersihan itu kan kita minta perizinan Tuhan. Jadi setiap pembersihan itu ada makhluk langit, bukan jin, bukan setan, bukan iblis. Kamu tahu makhluk langit kan? Berarti malaikat dan sekitarnya ya gitu kan, yang diturunkan sama Tuhan untuk jadi saksi. Setiap ijab kabul itu saksinya mereka, dan dia berbohong dengan hal itu. Padahal dia tahu sesuatu hal yang sakral itu. Dia berani berbohong ke sesuatu yang maha suci, apalagi manusia.
Aduh, bilang gitu kan, nih orang gitu kan. Udah tahu kasusnya Jaka kayak apa, kok malah diulang lagi. Beratnya kan dia bukan orang awam, udah aku ceritain, udah aku wanti-wanti gitu kan. Akhirnya gimana? Mereka marah. Terus aku bilang, jadi apa konsekuensinya? Terus dia bilang konsekuensinya adalah mereka ludes semua, meninggal semua. Sampai keturunan terakhir. Terus aku langsung gini, terus gimana nih? Aku bilang kayak gitu kan. Kamu harus kasih tahu. Aku langsung gini, aduh, aku bilang, aku kalau ngasih tahu, gimana cara aku ngasih tahu orang? Kamu gara-gara ngelakuin ini, kamu bakal meninggal loh. Ya, gimana coba gitu kan? Aku langsung, aduh, gimana dong gitu kan? Terus aku bilang, ya sudah, aku harus ngomong. Beneran aku harus ngomong. Iya ngomong. Ya udah, oke, aku ngomong. Akhirnya aku ajak ketemuan sama dia. Terus dia susah ya ngatur waktu sama aku. Terus jadi antara aku dikasih tahu sama Dao sampai ketemu sama si Cinta ini rentangnya lama. Di dalam rentang itu, Dao tuh berkali-kali nelpon aku. Coba kau ingat-ingat, Bar, kata dia gitu. Ada nggak nominal itu tercetus dari mulutmu? Enggak, aku bilang kayak gitu. Serius, kamu ingat-ingat, aku bilang kayak gitu. Aku ketakutan kalau kamu yang menyebutkan nominal itu, kata dia gitu. Aku takut kamu yang memberikan rekomendasi terkait dengan nominal itu. Terus aku tanya, emang kenapa? Kalau enggak, kamu pun juga akan kena. Kamu pun akan hilang nyawamu. Waduh, aku bilang kayak gitu. Dia yang berbuat, kenapa aku yang kena gitu kan. Namanya juga kita kalau berkata gitu, ngomong kan kadang-kadang ada yang kita ingat, ada yang enggak ya. Betul. Gitu kan. Aku langsung, wah, reka adegan. Ada nggak ya tercetus, ada nggak ya tercetus, ada yang nggak tercetus. Karena nyangkutnya nyawa aku kan. Semakin ingat, nggak ada. Aku langsung ngomong, nggak ada. Bener-bener nggak ada gitu kan. Terus, ya sudah, kalau kayak gitu, kalau emang nggak ada, kata dia gitu kan, ya udah kamu coba ngomong sama dia. Akhirnya aku ketemu sama dia, aku bilang, Cinta, kamu tahu nggak kamu lakukan kesalahan? Dia langsung diem, langsung dia ngomong, ketahuan ya? Iya, dia ngomong ketahuan. Gue dalam hati kan, kamu pikir hal-hal begitu receh gitu kan? Langsung gue bilang, kamu tahu kan, nggak sembarang orang yang bisa memanggil makhluk langit. Sahabat aku itu ada kelebihan untuk memanggil hal itu gitu kan, untuk membantu kamu, dan kamu berbohong di hadapan mereka. Yang kedua gitu kan, kamu melanggar apa yang kamu komitmenin gitu kan. Yang ketiga, kamu menganggap remeh terkait dengan hal yang sakral seperti itu fatal, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, apa dong konsekuensinya? Aku bilang, nyawa. Dia langsung nangis, kenceng banget. Aku mau mengulang lagi, bisa nggak caranya gimana? Mana aku tahu, aku bilang nggak gitu. Kamu kenapa ngelakuin hal itu gitu loh. Kamu sudah ada jalan dari Tuhan, dibantu. Kok kamu mengambil opsi yang miring gitu loh. Udah dikasih jalan yang lurus-lurus aja, kok kamu miring gitu. Itu kan pilihan yang kamu lakukan. Tolong dong bantu aku. Aku gak mau ikut-ikutan, aku bilang kayak gitu. Karena aku pun marah sama kamu, aku bilang kayak gitu. Aku marah sama kamu. Aku kecewa sama kamu. Sudah tahu aku punya pengalaman buruk terkait dengan pembersihan. Aku ceritakan ke kamu, ini pun kami masih dalam penyerangan dari dia dan keluarganya. Kok kamu ngelakuin hal yang sama gitu. Dan ini kalau aku tadi salah ngomong kemarin ketika kamu bertanya, aku kasih segini berapa dan aku malah tercetus nominal, aku hilang nyawaku, aku bilang kayak gitu. Kamu pikir aku masih mau bantu? Aku bilang kayak gitu. Wajar manusia.
kamu cari tahu sendiri. Kayak gitu. Kamu cari tahu sendiri. Terus dia dia pergi, aku blok dia. Aku ngamuk, aku blok dia. Terus dia langsung menghubungi sahabatku langsung. Terus sahabat aku cuma ngomong, Bar, ayo coba ketemu lagi sama dia, mungkin ada yang bisa kita bantu. Aku bilang, nggak mau, aku nggak mau bantu, ntar kena lagi ke aku. Yang satu aja belum selesai, masalah aku sendiri belum selesai, mau berapa banyak lagi yang harus aku lakukan. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ingat kan Bar, kita tidak boleh memilih mana yang mau diselamatkan sama yang enggak. Aduh, kata-kata itu lagi gitu kan. Ntar lah aku pikir-pikirkan. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau. Bilang kayak gitu. Aku nggak mau. Bilang kayak gitu. Sombong. Akhirnya aku kena ain. Gitu. Tiba-tiba aku bentol-bentol di sini. Merah banyak. Panik lakukan. Kok bisa ini? Kenapa? Gitu. Maksudnya wanita itu identik dengan namanya pengen terlihat cantik. Tiba-tiba muncul bentol-bentol dan lainnya. Wah, sepaneng langsung kan. Ini kenapa? Terus si Dao bilang gini, kamu kan tahu kamu ngelakuin apa, kamu ada salah di situ. Terus aku cuma diam kayak, aku lagi nih, maksudnya kayak aku yang aku-akukan gitu kan. Ngerti ya? Aku bingung kata-katanya. Duh, kesombongan aku lagi nih gitu kan. Akhirnya aku berdoa, aku meminta maaf sama Tuhan gitu. Terus namanya kalau kita penyakit kulit yang wajar harusnya lama, bener nggak? Tuh ain aku, bentol-bentol aku itu, abis doa besok hilang, nggak berbekas, langsung hilang gitu kan. Akhirnya aku melarikan diri ketemu sama dia, aku unblock dia gitu kan. Cuman itikat dari cintanya sendiri untuk memperbaiki tidak terlihat. Akhirnya ya sudahlah, terserah dia. Kalau dia ngubungin ya udah aku bantu, kalau enggak ya sudah gitu. Tiba-tiba tek, aku sesak lagi. Ini apa? Kan yang tahu aku tinggal di sini cuman cinta. Tahu apa sahabatku? Ini siapa yang ngirim? Cinta keluarganya. Aduh, kena lagi aku bilang kayak gitu. Kenapa? Yang dari bukan cintanya sih nggak tahu, tapi papahnya Cinta takut Cinta kenapa-napa karena dikasih tahu. Wajar orang tua kasih sayang orang tua, sama kayak Jaka kasih sayang orang tua. Akhirnya mereka ke dukun nyerang. Lebih baik kan kita serang duluan orangnya daripada dia menyerang kita. Prinsip orang ya, pertahanan diri. Kok aku lagi gitu kan? Ya biasa, prinsip serang yang terlemah. Udah gini, aduh kena lagi gitu kan. Terus sahabatku cuma bilang, makanya kamu belajar bagaimana cara supaya bisa mengcover hal itu semua. Oke, gitu kan. Terus ya sudah, seiringnya dengan waktu, dengan perkembangan sudah lamanya aku menerima karunia dari Tuhan, aku berpikir kayak, aku kan sudah tidak pernah lagi aktif dalam sebuah organisasi ya. Jadi aku merasa bahwa oke, aku akan kembali lagi ke organisasi kerohanian. Ini oknum ya, ini oknum ya. Ini aku harus tekankan, ini oknum. Jadi aku kembali lagi ke organisasi kerohanian, aku aktif, terus ketemu lagi sama si Jaka. Dalam organisasi kerohanian itu setiap mereka tanya aku tinggal di mana, aku nggak pernah kasih tahu. Kalau Amel kan masih bersama dengan aku ya, tapi Amel tidak mau kembali lagi karena dia paling trauma sebenarnya. Karena wajar ya, dia itu kan kesakitannya mungkin akan lebih parah dibandingkan yang aku alamin gitu. Nah, aku aktif tuh. Nah, ada satu event aku membutuhkan bantuan dari sahabat-sahabat aku. Aku panggillah semua sahabat-sahabat aku untuk membantu aku dalam event itu. Terus Amel pun membantu. Kami berada di dalam
rumah ibadah itu dan aku jalan berdua sama si Amel di dalam rumah ibadah itu, di bawah ornamen dalam keagamaan itu. Ini ornamennya, aku di bawahnya. Gitu lagi berdiri, Jaka datang, masuk, terus ngobrol sama orang, tapi dari Jaka keluar makhluk hitam, langsung nyerang ke aku sama Amel. Aku langsung menghadang dong, gitu kan. Karena kan niset aku langsung halangin diri, langsung kayak tamengnya aku, gitu kan. Terus abis itu, tapi ya namanya juga makhluk sama manusia tetap aja tembus-tembus aja ya. Si Amel langsung tiba-tiba kayak cegukan. Orang kalau cegukan terus jadinya apa? Napasnya susah. Dia gangguan pernapasan. Aku langsung, oh Tuhan, gitu kan. Aku tuh tipikal orang yang jarang marah. Gitu. Aku tipikal orang yang jarang marah, tapi sekalinya marah itu cukup menakutkan gitu kan. Dan aku cukup ketat terkait dengan ajaran agama gitu ya. Makanya kan kayak tadi aku bilang penglaris, apa yang lain aku nggak setuju gitu kan. Bahkan aku sampai berantem lah sama sahabat aku kenapa ngelakuin hal itu. Tapi kan dia bilang semua manusia punya pilihan. Aku kasih dia pilihan gitu. Aku marah ketika semua orang pada pergi. Aku masuk rumah ibadah itu. Aku tunjuk ornamen keagamaan itu. Aku bilang, kau jahat Tuhan. Aku bilang, aku bertahun-tahun aku mengalami yang namanya santet menyantet. Aku tidak pernah aku marah sama kau. Bilang gitu. Aku hampir mati. Aku ngerasain kesakitan. Terus aku ngerasain namanya ditabrak berkali-kali yang di video sebelumnya. Aku tidak pernah semarah ini sama kau. Tapi bisa-bisanya kau mengizinkan di dalam rumah ibadah terjadi penyerangan makhluk seperti itu. Ini bukannya sesuatu hal yang sakral. Kenapa kau biarkan itu di depan matamu? Aku bilang gak gitu kan. Terus hatiku tuh ibaratnya namanya kita udah capek bertahun-tahun di tempat begitu. Emosinya kan udah meludak semua kan. Papahnya si Jaka ini yang tadi aku bilang memiliki posisi tertinggi di dalam organisasi itu. Dia parkirin mobil. Aku tunjuk mobil itu. Aku sumpahin mobil itu kecelakaan. Mati semua. Aku bilang gitu. Aku gak boleh berucap seperti itu kan. Dan di situ aku berucap kutuk. Terus habis itu aku keluar. Aku marah. Ketika aku lagi diem, aku baru inget itu fatal. Mau kayak manapun kita nggak bisa mengeluarkan kutuk seperti itu gitu kan. Panik aku kan, terus aku langsung telepon sahabat aku. Aku mengeluarkan kutuk, aku ngelakuin ini. Kenapa lo ngelakukan hal itu? Aku udah di fase udah enek. Kamu pikir sakit berkali-kali, tabrakan, sesak napas. Hampir meninggal, itu nggak bikin kita stres. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak ngelakuin salah loh sama mereka. Niat aku bantu loh. Tapi kenapa jadi begitu gitu kan? Kenapa jadi aku yang kena gitu loh? Mereka yang berbuat, kenapa aku yang kena? Terus akhirnya dia bilang, kamu tahu kamu salah kan? Dia tidak kita kan kalau pengennya perempuan kan kayak, ya kamu nggak apa-apa, wajar, kamu emosi jadi kamu ngelakuin itu. Enggak, dia marahin aku. Kamu tahu kan kamu tetap salah. Kamu renungkan hal itu. Emang kamu yakin ketika itu terjadi kamu tidak merasa bersalah? Oh iya, panik kan aku. Akhirnya aku berdoa, aku minta maaf. Itu juga agak deg-degan, aduh jangan sampai kecelakaan Tuhan. Tuh maaf. Aku berdoa gitu kan. Aku ada, kan itu masih dalam rangkaian acara yang tadi aku bilang kan. Besoknya aku ke situ lagi. Tuh mobil masih diparkir sempurna di situ, tidak bergerak. Aku tanyalah sama penjaga rumahnya kan, rumah ibadahnya. Itu mobil masih di situ. Iya, tumben nggak diambil keluar. Aku dalam hati, oh Tuhan terima kasih
gitu kan. Terima kasih gitu kan. Tapi tetap aku berdoa. Seminggu kemudian mobilnya nggak ada, aman, nggak kecelakaan gitu. Baru setelah seminggu baru diambil mobilnya. Jadi sampai penjaga dalam rumah itu sampai bingung gitu, rumah ibadah itu mobil emang nggak dipakai apa gitu kan, kok parkirnya di sini gitu. Aku cuma pikir itu mungkin udah rencana Tuhan gitu. Nah abis itu aku ngerenung lagi, akhirnya aku bilang sama sahabat aku, kenapa ya Tuhan memperbolehkan hal itu berada di tempat yang menurut agamaku itu sakral, di bawah ornamen yang menurut kami pun sakral gitu kan. Dia cuman bilang, kamu pikir di tempat itu tidak ada orang-orang munafik? Tuhan menunjukkan hal itu ke kamu untuk memberitahukan kamu bahwa banyak manusia-manusia yang berkedok agama tapi kelakuannya tidak seperti itu. Oh, oke, aku bilang aja gitu kan. Jadi ternyata Tuhan itu mau menyadarkan aku bahwa tidak semua yang memang terlihat baik, aktif, itu adalah orang-orang baik gitu kan. Yang memiliki jabatan di suatu organisasi keagamaan, atribut keagamaan, itu orang-orang baik gitu. Ini oknum ya. Gitu. Jadi aku cuman kayak oke, gitu. Maksudnya kadang banyak cara Tuhan untuk menyadarkan kita gitu, terkait dengan asumsi ataupun pola pemikiran kita yang mungkin salah gitu. Dan itu mungkin cara Tuhan untuk menyadarkan, ini loh ada orang-orang seperti ini gitu kan. Sebenarnya aku agak takut menceritakan hal ini terkait dengan kejadian di dalam rumah ibadah itu di dalam channel ini gitu kan, karena takutnya banyak pro and kontra. Tapi menurut aku perlu sampaikan karena terkadang banyak orang ngelakuin hal seperti itu gitu, berkodok-kodok seperti itu gitu kan. Dan maksud aku Tuhan tuh sedih gitu loh, kok kamu bisa gitu loh membawa atribut seperti kerohanian tapi untuk ngelakuin hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Terus aku cuma bilang, oh gitu, oke, aku bilang aku ngerti. Aku langsung berdoa lagi, aku terima kasih sama Tuhan. Terus aku kembali lagi aktif lagi. Terus aku berusaha untuk, karena kejadian aku mengeluarkan kutuk itu berimbas membuat aku tuh agak trauma. Jadi aku mulai kayak lebih ke, ya sudahlah Tuhan, aku sudah berserah saja. Akhirnya makanya di Instagram aku pun juga aku sudah ubah kata-katanya, bio aku. Kayaknya dari video sebelumnya juga aku kayak udah ngomong, bio aku udah berubah. Aku bilang balas dendam yang terbaik adalah mengampuni. Aku udah terserah lah mau ngapain, mau kirim, terserah lah gitu. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Gitu kan. Biarkan aku menggunakan porsiku untuk membantu orang sesuai dengan yang Tuhan minta, Tuhan arahkan gitu. Udah selesai dari situ, aku tetap dilakukan pengiriman sakit sama yang lain, tapi tidak separah sebelumnya. Sejak aku menyerahkan semuanya ke Tuhan, tidak berkabur-kaburan ria gitu kan. Entah kenapa setiap ada pengiriman itu tuh kayak, ibaratnya kayak flu biasa. Jadi tidak membuat aku sakit seperti sebelumnya. Tepat tahun lalu, 2024 bulan Januari. Sebelumnya memang di tahun 2023 gitu, aku cuma bilang kayak, kok mereka nggak capek ya kirim-kiriman, sabar, nanti ada waktunya mereka akan kena imbasnya gitu kan. Aku pikir imbasnya apa ya gitu. 2024 bulan Januari di hari yang sama dari keluarga Cinta, papanya Cinta dan papanya Jaka koma dua-duanya. Yang satu koma karena kecelakaan, yang satu koma karena serangan jantung di bulan Januari di hari yang sama. Set, dapat kabar. Ih, kok berbarengan? Kenapa ini? Aku langsung mikir kan, nyawa, apa waktunya ini? Aku cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, ya aku tahu semua orang berdosa, tapi apakah harus seperti itu? Karena menurut aku, mau kayak manapun kehilangan orang tua itu sedih. Walaupun memang
ya kita tidak bisa memilih orang tua kita baik atau benar ya, tapi mau kayak manapun kehilangan orang tua, mau dia orang tua baik, orang tua jahat, tetap kita akan ngerasa sedih gitu kan. Aduh, gimana nih, dua-duanya koma. Cuma aku pikir, paling juga bangun lagi gitu kan, karena dua-duanya tuh gak ada sakit gitu. Tiba-tiba, yang cinta bapaknya meninggal. Aduh. Kan yang nyerang aku kan dari bapaknya Cinta ya. Jadi kalau dari sisi Cinta cuma bapaknya Cinta, kalau dari sisinya Jaka bapak sama mamahnya sama-sama saling ngirim. Aduh, meninggal. Besoknya bapaknya Jaka meninggal. Meninggal. Nah terus yang bapaknya Cinta karena di luar pulau, aku cuman ngasih berbelasungkawa. Kalau yang sama bapaknya Jaka, aku bilang sama sahabatku, aku mau ngelayat ya. Dia bilang, buat apa kamu ngelayat? Mau kayak manapun aku tetap manusia. Aku harus ngelayat. Maksudnya gini loh, urusan dia di dunia udah selesai. Urusan dia sekarang sama Tuhan. Gitu. Aku mau mendoakan dia, bukan mendoakan dosa-dosa dia ya, karena itu udah selesai. Udah gak bisa lagi dia apa-apain, karena dia sudah selesai urusannya. Aku cuman kayak, ini Tuhan, aku hantarkan orang yang aku kenal ke pangkuanmu gitu kan. Aku ajaklah si Amel, ayo kita pergi. Kita datang. Pas kami datang, kami bertemu dengan mamanya Jaka. Mamanya Jaka marah mukanya. Aku bilang gini, kok marah sama kami gitu kan? Kan kami nggak ngelakuin apa-apa. Nyalam pun juga dia bong muka. Kami sampai mikir, kami salah apa gitu kan? Setelah dari situ, Amel drop jatuh sakit. Meriang, ketindihan, dia teriak, Kak, aku nggak bisa bangun. Kok dikirimnya makin parah gitu kan. Terus aku telepon lah sahabat aku, ini kenapa? Mamanya Jaka merasa kematian Bapak Jaka itu karena kami. Kami entah meminta tolong sama siapa untuk Bapak Jaka. Terus kami bilang, lah kami ngapain ngelakuin hal itu gitu loh. Kami aja mikir aja enggak gitu kan. Terus habis itu 3 bulan kemudian mamanya Jaka meninggal. Kena atas sakit yang dialamin. Terus ketika mamanya Jaka meninggal, aku nggak berani lagi kan untuk melayat karena aku takut. Itu masih kejadian 2024 baru ya. Aku takut kejadian lagi gitu kan. Akhirnya aku bilang sama teman-teman aku, maaf aku nggak ngelayat, aku nggak berani. Aku bilang, aku nggak berani nanti malahan jadi ada sakit penyakit lagi. Ya aku bukan aku tidak mengampuni, tapi lebih baik kita menghindari masalah gitu. Setelah kejadian itu, aku ngobrol sama Dao. Aku bilang, ini masih bakal berlanjut nggak? Masih. Terus aku cuma bilang, kapan? Tunggu saja. Oke. Aku bilang, padahal sudah 3 nyawa loh yang hilang. Itu kan akibat dari perbuatannya dia. Terus aku bilang, oke, baik gitu kan. Terus aku kepo dengan kondisi mamanya Jaka kenapa bisa tiba-tiba drop meninggal. Ternyata setelah aku berantem dengan Jaka, pada saat itu juga nggak nyampe seminggu mamanya Jaka mengetahui bahwa dia kena kanker usus stadium 3 atau berapa ya, aku lupa, belum 4 lah. Dan akhirnya langsung cepet banget untuk naiknya, meninggal karena kanker usus stadium 4. Dia meninggal dengan keadaan kurus sampai nggak ada dagingnya lagi. Jadi dibikin kesakitan. Terus aku bilang, kenapa? Aku tanya lagi sama Dao kan, kenapa kematian papanya Jaka lebih cepat gitu? Maksudnya kayak jatuh, cetak, cuman lagi ngendarain motor, jatuh, koma, meninggal, nggak ngerasa sakit. Kenapa yang Mama Jaka menderita banget? Terus dia bilang, yang membuat kamu hampir meninggal itu adalah perintah mamanya Jaka. Dia yang lebih kencang untuk ngirim ke kalian. Nah itu adalah imbas dari yang dia lakukan. Gitu. Sekian ceritaku. Oke, saya minum dulu ya. Panjang ya, maaf ya. Berapa lama tuh?
Aku minum deh. Dan terus juga Barbara juga nih, kabar. Oke. Kabar-kabari ya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kak Barbara nih. Yang dimana kelanjutan video sebelumnya nih diceritain sekarang. Karena kan tadi kan fase masih kabur-kaburan katanya kan, bahasa itu bahasa Kak Barbara kabur-kaburan gitu kan. Bahkan banyak juga beberapa kreator juga ngubungin juga kan saat kejadian itu. Tapi betul. Maaf ya buat channel-channel lain aku nggak maaf ya. Dan ternyata di sini. Aku senang. Nggak tuh bercanda. Oke, nah berarti kan kalau ditarik garis lurusnya nih atas usaha ya, bisnis, usaha, ujung-ujungnya ke dukun tuh. Iya. Persaingan usaha. Iya. Oke. Kakak tahu nggak berapa dukun yang ngirimin? Yang dukun mana nih? Kan ada dua. Totalnya dalam kejadian itu? Kalau ke aku ya 3 lah. 1 dari keluarga Cinta, 2 dari keluarga Jaka. Kan bapak mamanya masing-masing satu dukun berbeda. Bapak mamanya dukunnya beda? Iya. Kalau si Cinta 1 dia? Iya. Nah, mamanya Cinta ini cinta nggak sama si mama? Bentar dulu. Aku agak bingung dengan kata-katanya. Itu jokes ini aja kecil-kecil. Biar nggak ngantuk gitu kan. Iya, soalnya ceritanya panjang ya. Aku ngeliat gue kayak, wah. Gue saking nyimak ceritanya, oke. Nah, ini nggak baik juga nih. Nggak baiknya yang tadi tuh, karena untuk omset usaha, gimana caranya biar cepet, terus kemudian biar dapat untung banyak, main ke dukun kan gitu kan. Terus 1 sama tadi kan dia mungkin terimplisit aku bilang dia ada di posisi penting di dalam organisasi keronan itu. Ada itu di belakangnya, ya, ada mainan itu juga. Oknum. Ya, berkedok agama dia bisa. Ya itu oknum lah di Indonesia banyak lah. Betul, banyak kayak di berita-berita ya. Malah menjual agama malah. Betul. Bahkan mohon maaf nih, oknum guru ngaji pun mencabuli muridnya kan ada juga dengan agama gitu loh. Dan ternyata ya nggak cuma 1-2. Iya. Berarti bukan oknum-oknum, kan banyak oknum-oknum. Jokes bapak-bapak ya. Udah bapak-bapak soalnya ya. Oke, nah gue nyela pertanyaannya di mana? Oh ini. Saking banyaknya. Iya, saking tapi 1 poin gitu, dan itu kejawab semua. Intinya sebab kematian beruntun itu kan kematian beruntun tuh. Iya. Si dari mamanya Jaka, bapaknya, terus bapaknya Cinta dulu. Bapaknya Cinta dulu. Bapaknya Jaka, baru mamanya Jaka. Gitu kan? Apa karena kena tulah dari perbuatan santet mereka sendiri? Iya. Oke. Ke arah situ. Kan tadi dibilangin hukumannya nyawa. Dan masih berjalan sampai sekarang. Nah ini kan banyak juga kan orang-orang yang yang cerita di sini juga, kalau bahasanya tumbal nyawa. Betul, tapi bisa dibilang tumbal nyawa nggak kalau kayak gitu? Apa yang mereka perbuat dia sendiri yang kena nih ujung-ujungnya. Iya, tapi gini, tumbalnya itu bukan karena dia ngirim ke aku ya, tapi karena dia melanggar komitmen yang dia lakukan gitu loh. Janji ijab yang dia lakukan gitu loh. Karena kan itu makhluk-makhluk sakral yang ada di situ. Oke, ijab tuh kayak mahar gitu kali ya. Betul. Kan biasanya ada tuh mahar di awal tuh. Iya. Kamu mau apa? Jangan saya dukunan nih. Kamu mau apa? Mau ini nih maharnya. Betul. Terus kamu ada perjanjian dengan si ini, bahwasanya begini-gini nih, nggak tahu lah apa isi perjanjian itu. Yang tahu kan ya cuma yang ngelakonin itu. Betul. Yang ngelakuin itu. Betul. Kita nggak ngelakuin, mana tahu perjanjian isi apaan. Betul. Dan ternyata ya itu berujung tragis juga. Dan mahar itu kan bukan yang kita minta kayak aku minta 1 triliun, aku minta 1 billion. Enggak, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, tidak kurang, tidak lebih, yang digunakan untuk membersihkan dia, karena dia alokasikan juga untuk berbuat baik atas nama dia. Iya. Jadi ketika kita kirim misalnya ke panti asuhan, itu panti asuhannya bukan atas nama Barbara atau Dau, atas nama dia. Oke, tapi jangan jadi pertanyaan kenapa mama atau kita bilang keluarga Jaka lah ya, keluarga Jaka nih malah main dukun untuk nyantet
Karena kan dia tahu si Jaka ini udah ngelakuin sesuatu hal yang salah tadi. Yang ketika melakukan penglaris itu kan pasti ada ngelakuin perjanjian. Ketika pembersihan yang kita datang kan Bailkolan sama Dau sahabat aku itu ada itu juga kan ada ijabnya lagi maharnya juga gitu kan. Jadi ya namanya juga anak masing-masing ya, anak satu-satunya nih mereka berdua. Wajar orang tua menyelamatkan anaknya. Mereka kan tahu. Dan mereka berdua itu kan berbisnis bangun-membangun dua-duanya. Sama lagi. Dan tahu kan bangun-membangun itu pasti mainnya dengan hal magic. Iya. Karena kan buka lahan itu kan gak gampang. Iya. Jadi hal itu udah sangat dekat. Oke. Apa jangan-jangan keluarga si Jaka ini sebelumnya memakai penglaris untuk usahanya juga kali ya? Kalau kayak gini ceritanya nih. Aku nggak tahu, jadi aku nggak bisa komentar ya. Tapi yang jelas, yang aku tahu bapaknya Jaka itu pakai pegangan biar nggak kena. Jadi ditaruh jimat gitu kali ya? Ditaruh di dompet. Lucu ya, aktif di sebuah organisasi, tapi posisi penting, pakai jimat, ditaruh di dompet. Aneh ya, aneh bin ajaib kalau begitu tuh. Iya. Seharusnya kalau memegang sebuah organisasi kerohanian dan itu penting, otomatis agamais banget lah. Harusnya. Gitu kan? Betul. Tapi dia malah justru melenceng dari ajaran agama. Betul, tapi tak terlihat. Tapi nggak terlihat. Kita tahu bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Betul. Jangan membandingkan A, B, C, D, enggak. Semua mengajarkan kebaikan. Tapi itu tuh tugasnya setan tuh membelokkan sebuah pemikiran manusia. Betul. Dan kita harus lawan setan itu, jangan malah ngikutin bisikan-bisikan setan itu. Betul. Gokil sih berkedok agama, gokil ya. Iya, ini sebenarnya ketika kesini tuh aku cerita sama timmu gitu kan. Terus dia bilang kan terlalu simpel Kak. Iya tahu. Ini aku lagi berpikir gimana cara aku menceritakannya yang semua aman. Iya, semua aman dan kayaknya nonton nyaman. Iya. Tidak merasa tersinggung gitu. Betul. Cuman inilah yang bisa aku ceritakan dan aku tidak menutupi apapun, aku ceritakan apa adanya yang aku tahu berdasarkan mata yang aku lihat. Oke, tapi menurut kabar baru ini ada nggak cara untuk mutusin santet yang turun-temurun itu? Kira-kira? Gini, itu sebenarnya kalau ada namanya kalau kayak gitu menurut kan itu dosa turun-menurun ya. Kayak dosa turun-menurun ya. Itu kayak kasus, kamu pernah dengar nggak Mang? Kalau misalnya bapaknya yang selingkuh, itu anak perempuannya itu agak susah dapat jodoh yang baik. Yang selingkuh, oke. Ya, pernah sering dengar gitu kan? Pernah. Ada kejadian itu. Ntar gue tracking temen-temen dulu ya. Temen gue ya kan cowok lagi. Tapi ya kan tadi aku udah bilang, selama aku menerima karunia ini, aku bertemu dengan yang selalu bersinggungan dengan hal-hal itu. Aku ada kasus itu, gitu. Itu kan sebenarnya adalah dosa yang tadi diturunin itu kan, perbuatan diturunin. Perbuatan orang tuanya. Betul, yang tapi dia selingkuh. kena imbas. Dan nyakitin di perempuan, anaknya di perempuan, perempuan susah jodoh. Iya. Nah, apakah bisa diputusin? Gini, aku yakin dan percaya di agama apapun, itu pasti menganut prinsip Tuhan itu maha adil dan maha penyayang. Betul. Gitu. Dia ada keadilannya, dia ada rasa sayangnya. Kenapa ada hukuman itu terjadi? Itu dari sisi keadilan yang dia lakukan. Tapi dia ada rasa sayang. Ketika kita berdoa sama Tuhan, menunjukkan itikat benar-benar kita tahu kita berdosa dan kita meminta maaf sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan tidak mendengar. Ya. Gitu. Oke. Terus kemudian nih kan banyak juga narasumber yang melakukan sebuah perjanjian gaib berakhir dengan kematian dan sebagainya. Itu kan tujuan di sini juga supaya teman-teman semua sadar yang masih ngelakuin hal-hal kayak gitu. Betul. Yang nyeleneh, yang menyimpang, sesat. Dan ini juga terjadi lagi nih. Yang tadi kan perjanjian gaib yang tadi kita bilang, kita nggak tahu tuh isi perjanjian apa, jangankan isinya. Dengan kita melakukan perjanjian gaib dengan setan ataupun jin, itu kan udah salah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Terus nih, kan kalau kita di podcast dari yang awal tuh, kakak kan masih terkena santet. Iya. Ya kan? Dan kena juga
yang pas COVID. Betul. Kalau ditotalin, kalau banyak, kasih tahu aja ciri-ciri yang terkena santet kayak gimana. Oh, kirain berapa kali kena santet. Jari aku aja Iya makanya pasti tidak terhitung. Baik, gue minta ciri-ciri aja nih. Ciri-cirinya gini, apa ya? Setiap manusia itu pasti sangat memahami kondisi badannya ya. Badan dia sendiri. Mereka akan mengerti sesuatu yang aneh di badannya. Itu aja ciri-cirinya. Karena setiap orang itu memiliki tingkat sensitif sendiri untuk badannya ya. Mungkin ada yang ngerasa dilihatin, ada yang ngerasa kok aku suka meriang tiba-tiba. Itu kan tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi intinya adalah setiap manusia pasti mengetahui kalau ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Kalau pinggang sakit nggak ciri-ciri? Apa? Pinggang sakit nggak ciri-ciri kena santet? Encok itu. Encok ya. Aman berarti ya. Sama kurang minum mungkin ya. Makanya gue minum mulu dari tadi untuk ngurangin rasa nyeri-nyeri itu. Karena ngopi mulu sebelum-sebelumnya tuh. Nggak sih, lebih tepatnya kamu kan suka ngedaki, bawa berat. Itu juga akan ngaruh. Ini ngaruh juga ya. Oke. Sebisa mungkin. Nggak bisa saya pijit ya, maaf ya. Dan minta dibersih, minta di ini lagi. Auranya, aur-auran. Oh enggak loh, dari yang terakhir ketemu dirimu agak lebih rapi loh. Tiba-tiba ini udah mulai pakai semir-semiran kan? Oh iya, kita udah pakai brand itu ya, pomade yang itu ya kan. Masuklah itu pomade nanti gue. Iya. Pomade. Iya. Oke. Bagus loh. Bagus ya. Iya. Thank you loh. Oke. Oke, kalau ini ada di Cirenda langganan gitu. Oke. Nah, efek santet dari si Jaka itu apa ke badan? Efeknya. Kan biasanya kan jenis santet apa? Kan ada kalau nggak salah tuh santet kembang amben, santet tumbas kelor tumbas kelor, santet apa lagi? Kalau daun kelor mah beda lagi, itu mah buat dimakan, buat penyembuh. Oh nggak tahu? Enggak. Daun kelor itu bagus banget. Pokoknya kamu harus masak dibikin jadi cah kangkung, tapi ini cah daun kelor, atau mau daun kelornya direbus, yang penting dimakan. Tapi daun kelornya itu harus, jadi ketika kamu ambil langsung dimasak, nggak boleh ambil dibawa dulu kemana, itu khasiatnya udah berkurang. Jadi langsung, makanya langkah baiknya sebenarnya kalau misalnya kalian ngerasa sesuatu yang aneh di badan, kalian minimal ada bidara atau kelor lah di dalam rumah. Jadi kelornya kamu oseng-oseng atau apa, kayak dibikin sayur, atau bidaranya kamu rebus. Gitu. Emang yang herbal tuh banyak manfaatnya. Iya, selain dia memang bagus untuk kesehatan, dia juga bagus untuk hal-hal seperti itu gitu. Oke, nah gue nanya apa lagi dong kalau Bapak cerita nih, gue bingung nanyanya apa nih, karena udah tadi diceritain semua gitu. Iya. Tapi ini ada endingnya nggak sebenarnya? Belum kan, masih berjalan. Masih berjalan. Iya. Kita doakan semoga selesai. Bertobat. Ya, itu intinya bertobat. Selesai itu kan bisa dua sisi ya, bisa selesai panggil Hana, iya, atau selesai karena dia bertobat. Karena bertobat. Iya. Ya, balik lagi untuk teman-teman semua yang keluarganya, atau yang lagi nonton juga, mohon maaf yang masih menganut ilmu-ilmu, melakukan dengan ilmu dukun, segera ya bertobat sebelum akhirnya tadi berakhir dengan kematian, kan gitu kan. Betul. Oke. Dan ternyata Kak Barbara kesini nih udah lama, 2-3 tahun datang ke sini bawa oleh-oleh. Oh iya. Ini nggak ada cut dulu nih, nggak ada cut dulu. Nggak ada, boleh apa emang? Coba. Ada. Kasih, oh ya. Apa tuh? Wah, warna putih. Ayo. Putih, oh iya. Wah, apa itu Kak? Produk apa? Cuci tangan apa botolnya sama tuh kayak cuci tangan di rumah? Ini body lotion. Jadi, ini aku boleh cerita dulu ya. Boleh dong. Jadi, ini tuh, makanya tadi aku bilang body lotion indigo. Body lotion indigo. Karena yang punya itu adalah si Dau yang nolong aku. Oh, ini Dau juga? Ini punyanya Dau. Oh. Tadi aku bilang, aku banyak berutang budi sama Dau. Jadi, aku berusaha untuk apa yang dia kerjakan, aku akan support gitu ya. Yang namanya juga kita banyak mati bantu sama dia ya. Jadi waktu tahun 2022 atau 2023 aku lupa, dia bilang gini,
semakin ke depan perekonomian akan semakin sulit. Akan banyak yang di PHK, akan banyak yang akan banyak ada yang kehilangan pekerjaan. Kita sebagai orang yang mengetahui apa yang di depan, kita harus bantu mereka, kita harus bikin lapangan pekerjaan, gitu. Akhirnya dia membuatlah produk ini karena dia suka produk-produk perawatan tubuh, walaupun dia laki-laki dia pintar merawat tubuh, jadi diciptakanlah ini produk lotion ini, gitu. Jadi kita bikin, terus abis itu ya namanya juga sesuatu hal yang berniat baik, pasti banyak cobaannya. Betul. Akhirnya sempat 2024 kita stop karena akunya juga lagi kena serang, dianya juga ini karena kan 2024 kan masih ada di awal-awal tahun, aku juga masih kena serangan kan, terus dia juga banyak membantu orang, akhirnya kita stop, kita baru launching lagi di 2025. Dan lucunya aku bilang tadi sama tim kamu ya Umang, kami tuh berpikir gini, gimana ya caranya supaya orang tahu produk kami, karena niat kami tuh baik sebenarnya, gitu kan, apalagi kami cuma berdua timnya, gitu. Kita butuh sebuah media yang cukup besar untuk membantu. Tek, tiba-tiba timku ngechat, kakak kabar apa kabar? Ih, kok muncul gitu kan? Ada body lotion serum nggak? Oh enggak, emang gitu. Aku bilang kayak, ini kakak jalannya gitu. Cuman ya memang, makanya aku nanyakan sama tim kamu, boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa kak gitu. Menurut aku ya kita coba aja gitu kan. Maksudnya selama ya niat kita baik, ya sudah gitu. Apa namanya? Ioskin Body Milky Serum. Ini bisa dipakai sama semua jenis kulit. Sensitif? Bisa. Lucunya lagi nih kebanyakan yang pakai adalah laki-laki untuk sekarang. Wow. Kami punya customer kami itu yang, kan kami ada mainnya pakai di offline sama di online. Customer kami tuh ada minta karena dia mau buat naik gunung. Karena kan di gunung itu kan udaranya nggak bagus. Ini dia dia melembabkan gitu. Nah aku nggak usah banyak ngomong deh kayak iklan begini ya gitu. Kamu pakai aja, kamu buka. Buat kamu aja. Ini oleh-oleh dari aku. Body Milky Serum. Body Milky, anak indigo gitu. Berarti yang nggak pakai ini nggak sensitif melihat itu kan? Enggak. Kamu pakai ya, coba kamu pakai. Pakai ya. Pakai, buka aja. Ini buat tim di sini. Maaf ya, cuma bawa satu, terbatas budget saya. Nggak biasa pakai lotion kalau. Bisa nggak pakai ya? Wow, tahu, cara pakai udah tahu. Kan ini banyak juga produk sebenarnya. Aku pakai ya. Bisa nggak? Dia cair. Oh iya. Kita oleskan. Harum. Tapi wanginya wangi nggak terlalu ke cewek. Nggak, emang. Makanya jenis cowok oke. Dia tuh melembabkan kulit, mencerahkan kulit dan juga mereda sinar ultraviolet. Kok tahu? Bener nggak? Bener sih. Ya udah. Bener kan? Iya, sama dia. Apalagi? Dia bisa noda-noda yang maksudnya kayak bekas-bekas noda-noda hitam gitu kamu itu bisa disamarkan gitu. Jadi aman sih. Untuk yang busik-busik gitu kering ya, tipikal kulit dia kering bisa menghilangkan noda-noda hitam tapi nggak bisa menghilangkan dosa ya. Oh iya, noda-noda hitam. Oke, ini cara belinya gimana nih kak? Untuk order teman-teman semua nanti, nih rekomen sih. Gue udah pakai 2 minggu, itu berasa banget hasilnya. Dan ini produk kedua nih, dikasih lagi sama Kak Bara. Itu masih sisa setengah lebih, dikasih lagi. Gimana cara ininya ordernya nih? Aku tuh, maaf ya Umar, aku nggak boleh bohong. Orang-orang kayak kami tuh nggak boleh bohong, Umar. Aku nggak bisa ngomong. Ya tembak-tembakin aja udah. Ceger. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak usah di-cut juga. Maksudnya mereka tahu bahwa orang-orang kayak kami memang nggak bisa bohong. Kami juga suka bercanda juga, gitu kan. Ya, gimana caranya nih? Cari aja di marketplace. Tapi mungkin karena kami baru berdua, jadi kami banyaknya di Shopee sih. Di Shopee. Iya, tapi cari aja di IG-nya aja Ioskin atau enggak IG aku aja Barbara atau Dowline. Nanti paling aku kasih linknya aja IG-nya Ioskin ya. Tinggal klik, teman-teman semua langsung check out. Bisa COD kan? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Banyak penipuan sekarang COD. Oh gitu? Iya. Iya juga sih, gue juga pernah korban tipu COD. Primarsa. Tapi sebelumnya terima kasih banyak udah dibantu juga untuk promosiin produk Semoga kami. Banyak yang ini ya meledak ya.
produknya. Ya, Karena nih kan tadi mudah-mudahan. bermanfaat. Betul, tapi memang maaf banget harganya memang cukup pricey Iya. karena memang kandungannya itu kita grade A semua. Wah, oke. Linknya tuh ada di bawah video tuh kalau Iya. teman-teman semua penasaran dengan produknya dari Kak Barbara yaitu Ayo Skin Body Milky Serum. Body Milky Serum. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Kak Barbara ini sehat selalu Kak. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya. Amin, Begitu terima pun kasih. juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Ya, amin. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kak Barbara ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, thank you. Thank you, terima Alhamdulillah. kasih semuanya. Bungkus. Wanginya enak.